Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk hari ini kita belajar PAI ya. Pada jam kedua di kelas 7A. Ya baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti kegiatan rutinitas kita setiap atau sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Naim. Naim hadir? Oh, tidak ada. Sukarmiati. Nak, Sukarmiati bisa memimpin doanya dulu, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidi ilman warzuqni fahman. Ya Allah, hamba penerangmu Ya baiklah, kalau sudah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan absen dulu ya. Tapi tidak usahlah saya sebut satu persatu namanya. Mungkin hari ini saya lihat kalian pada hadir semua. Ya, begitu mungkin ya anak-anakku sekalian. Hadir semua kah teman-temannya, Nak? Saya lihat ini bangku atau ada yang tidak hadir? ada yang belum masuk, Bu. Oh, ada yang belum masuk, tidak apa-apalah ya. Mungkin dia pergi belanja ke apa dan lain sebagainya. Tapi tetap Ibu yang jelasnya tidak ada di kelas pada saat proses absen berjalan, Ibu anggap alfa ya. Seperti itu. Jadi baiklah, sekarang bawa semua buku paketnya. Buku paketnya dibawa semua anak-anakku sekalian. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini tentang menghadirkan salat dan zikir di dalam kehidupan. Mungkin ini bukan sering, setiap hari kita laksanakan ya, sebagai umat Islam. Itu suatu kewajiban kita, apalagi kalian ini sudah kelas 7 ya, sudah kelas 7. Tentu sudah tahu semua. Yang pertama di sini mulai dari bacaan salat. Itu harus dipahami semua ya anak-anakku sekalian. Ya. Sudah dihafal semua, Nak, bacaan salatnya? Belum, Bu. Belum. Yang panjang belum dihafal, Bu, yang panjang. Yang panjang belum ya, tidak apa. Semangat saja ya, Nak. Ya, walaupun ini di materi kita jam pelajaran PAI ini masuk di jam terakhir, kalian tetap semangat ya. Semangat di dalam belajar. Ya, jadi sekarang untuk bacaan salat ada yang sudah paham, ada yang belum.
Tapi bagi yang belum itu, Ibu harapkan semua supaya ditahu ya, apalagi kalian itu sudah wajib melaksanakan salat 5 waktu ya, sesuai dengan apa yang ada di materi kita hari ini. Ya, paham semua anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Ya, apalagi kalian ini sudah kelas 7 ya. Sudah kelas 7 dari SD belajar PAI masalah salat di rumah, apalagi juga ada grup ya, ada grup WA supaya itu rajin anak-anakku semua khususnya di kelas 7A itu Ibu sering share kalian itu salat, mengaji ya. Ada kan Ibu buat grup ya? Ya, Bu. Ya, ada. Ya, baiklah. Sekarang kita lanjut, yaitu mengenai ya. Jadi di sini sekarang perhatikan di buku paket kalian, di situ ada pantun ya. Nah, di situ pantunnya mencari barang lama di gudang. Dan yang kedua mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih tenang. Salat 5 waktu jangan terlewatkan. Ya. Jadi di sini ada pantun. Ini sangat mempengaruhi sekali ya. Ada motivasi kalian bagaimana supaya bisa melaksanakan salat 5 waktu. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah dilihat itu pantun yang ada di buku paketnya masing-masing? Sudah, Bu Guru. Sudah ya, alhamdulillah. Gimana, ada pertanyaan mengenai masalah salat dan zikir bagi kehidupan sehari-hari? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaannya anak-anakku sekalian? Sudah paham? Oh, sudah paham? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau sudah paham, baiklah diperhatikan ini ada sedikit ya, diperhatikan ya. Ada Ibu tampilkan alat peraga. Ya, sudah diperhatikan alat peraganya yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Coba Nak Ruya maju ke depan. Dibaca itu alat peraga yang Ibu tampilkan di atas. Coba Nak dibaca. Begitu Ruya dan selanjutnya nanti akan maju. Jadi Ibu ambil nilainya ya. Coba dibaca Nak yang Ibu tampilkan di atas. Berdoa kepada Allah, Bu. Ya. Apa lagi Nak?
Tidak jelas gambar yang kedua, Bu. Tidak jelas? Ya. Ya, Bu. Oke, Terlalu kalau ke tidak bawah, jelas, Ibu. ya nanti. Terlalu ke bawah, Ibu, gambarnya. Oh, tidak terlalu ke bawah ya, tunggu ya. Jadi itu gambaran atau contoh orang yang melaksanakan salat berjamaah. Ada juga orang yang sedang berzikir. Bagaimana? Sudah? Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Ya, siapa? Silakan, Nak. Siti Nur. Siti Nur. Berpikir setiap selesai sholat. Ya. 4 kalimat mulia Pikir. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Siti Nur. Oke. Ataukah masih ada yang lain yang bisa maju ke depan untuk memberi atau menunjuk apa yang Ibu paparkan pada alat peraga tersebut? Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada, Bu Guru. Oh, alhamdulillah. Jadi berarti semua sudah paham. Baiklah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan di materi selanjutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini salat secara bahasa, yaitu dapat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan, Ya, jadi itu Nak, kalau kita melaksanakan salat, setelah kita melaksanakan salat harus kita berdoa. Doa kita itu harus minta doa yang baik agar contohnya kalian ini di kelas 7A tidak lama kan ini kalian sumatif pertama atau semester pertama di kelas 7 ya. Tidak lama, mungkin kemungkinan itu bulan 12, jadi Ibu harapkan kalian itu belajar dan disertai dengan apa? Disertai dengan doa, ya, berdoa. Tapi doanya di sini harus berdoa atau meminta kebaikan, ya? Ya, Bu Guru. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita lihat ada menurut istilah. Nah, ini karena tadi Ibu katakan bahwa ada dua di sini salat, ada salat menurut secara bahasa dan ada salat menurut istilah. Jadi, kalau salat di sini menurut istilah itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Mungkin di pertemuan-pertemuan lalu Ibu sudah jelaskan mengenai masalah salat. Nah, itu. Nah, di sini ada di dalam kurun yaitu takbiratul ihram. Ya. Tentu kita pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram ada bacaan yang harus kita baca. Ada yang hafal bacaan takbiratul ihram? Anak-anakku sekalian? Bagaimana? Ya, saya, Bu. Ya? Hafal, Bu. Oh, alhamdulillah. Dihafal semua ya. Saya rasa di sini di kelas 7A semuanya anak soleh dan solehah. Insya Allah calon-calon penghuni surga semua. Amin.
Ya. Amin. Ya, jadi apabila anak-anakku rajin melaksanakan salat, tidak putus-putus salatnya, maka insya Allah tempatnya nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah, selanjutnya di sini di dalam melaksanakan, ya, ada pelaksanaan perintah di dalam penghindaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan, yaitu hanya untuk mencapai kehadirannya. Jadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti jadi kita harus menghindarinya. Ya. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu contoh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa berikan contoh? Ya? Berbohong, Bu. Ya, berbohong. Masya Allah. Jadi Ibu harapkan anak-anakku semua jangan sampai ada yang berbohong. Ya, seperti contoh kecil saja yang sering ditemukan. Ya, tapi insya Allah di kelas 7A tidak ada. Ya, mungkin bukan, kalau saya rasa di sekolah kita ini alhamdulillah anak soleh-solehah semua. Jadi jangan itu berbohong, seperti misalnya ada uangnya temannya, uang sakunya diambil baru tidak mau mengaku, itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Ta'ala. Masya Allah. Baiklah, bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Sudah paham semua, Nak? Ya, Bu. Ya, sudah paham semua. Baiklah, kalau sudah paham semua, sebentar saya akan kasih tugas, ya. Tapi ini tugasnya dikerjakan di kelas. Saya tidak suruh kerjakan di rumah. Bisa ya semua ya? Saya rasa bisa ya. Bisa, Bu. Ya. Jadi tugasnya sebentar kalian menulis arti dari surah Al-Fatihah. Karena kita rasa surah Al-Fatihah itu adalah surah pembuka dan itu wajib dibaca pada saat kita melaksanakan salat, ya, baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi itu wajib nak dibaca, ya. Sudah paham semua? Ya, Bu Guru. Jangan sampai ada yang salat terus Waktunya, Bu. habis waktunya ya. Oh iya. Ya, sedikit lagi anak, sedikit lagi. Insyaallah. Baiklah, karena mungkin waktunya sudah habis. Jadi untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di materi selanjutnya mengenai masalah zikir, ya. Jadi Ibu harapkan karena ini tinggal 1 bulan lagi kalian akan ujian sumatif di semester 1. Jadi Ibu harapkan semua agar kalian betul-betul belajar, ya. Paham semua? Pelajari, jadi materinya nanti itu hanya 4 bab, ya. Paham semua anak-anakku sekalian? Ya, jadi baiklah, karena waktunya sudah habis, untuk hari ini pelajaran PAI Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.